Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan mengenal dan mengimplementasikan secara langsung CSS dalam pembuatan sebuah website. Beberapa hal yang difokuskan pada materi video CSS ini antara lain bekerja dengan pembuatan komentar, melakukan pengaturan warna background, border, padding, margin, height, weight menggunakan CSS. Dengan demikian, maka objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video kali ini adalah mahasiswa mampu menggunakan CSS, khususnya bekerja dengan pembuatan komentar, serta melakukan pengaturan warna, background, border, padding, margin, height, weight menggunakan CSS. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PSW 1, yaitu Ibu Sarah Rosdiana Tambunan, Eskom. Halo semuanya, praktikum sesi ini kita akan belajar penggunaan CSS untuk mengatur tampilan halaman web. Jadi CSS ini dapat digunakan dengan 3 cara, yaitu inline, internal, dan eksternal. Kita akan gunakan cara ini satu persatu. Yang pertama CSS inline. Semua properti dituliskan secara spesifik pada baris yang diinginkan, dengan menambahkan atribut style pada tag pembukanya. Contohnya gini. Misalnya kita ingin tulisan dengan tag H1 berwarna biru. Maka tambahkan atribut style yang berisi color blue. Yang kedua CSS internal. CSS internal ini menggunakan tag style yang berisi selektor serta properti yang diinginkan. Selektor yang akan sering kita gunakan ada 3 jenis. Selektor elemen yang langsung menuliskan elemennya, selektor kelas dengan menambahkan tanda titik sebelum nama kelasnya, dan selektor ID dengan menambahkan hashtag atau tanda pagar sebelum nama ID-nya. Silakan lakukan eksplorasi terhadap selektor-selektor lain yang dapat digunakan. Contohnya untuk CSS internal, kita akan membuat tampilan yang sama dengan kode yang ada pada CSS inline tadi. Jadi pada tag header ini, kita tambahkan style, lalu di dalamnya kita tambahkan properti yang kita inginkan. Sama, kita ingin buat tulisan header berwarna biru. Jadi, tulis nama tagnya H1, lalu color .2 blue. Jangan lupa gunakan kurung kurawal dan .2 pada setiap akhir properti yang kita tulis. Hasilnya akan sama dengan yang menggunakan CSS inline tadi. Yang ketiga, CSS eksternal. CSS eksternal ini dilakukan dengan menuliskan style pada file terpisah dengan ekstensi .css dan tuliskan link pada headernya. Contohnya gini, buat dahulu file dengan ekstensi CSS, misalnya file mystyle.css. Lalu pada file HTML di bagian head, tuliskan ini, link, lalu nilai hurufnya harus sama dengan nama file CSS yang sudah ditulis tadi. Dalam file mystyle.css tuliskan gini, lalu run filenya. Untuk membuat komentar pada file CSS, tuliskan dengan format ini. Slash, bintang, lalu tuliskan komentar, kemudian bintang slash sebagai penutupnya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa properti yang dapat digunakan pada CSS. Untuk pembahasan ini saya menggunakan eksternal CSS. Yang pertama kita sudah coba terapkan tadi properti color untuk mengatur warna tulisan. Lalu sekarang kita akan gunakan properti background, yaitu background image untuk mengatur gambar sebagai latar halaman web. Misalnya gini. Kita ingin buat latar dari sebuah halaman web adalah gambar. Jadi, selektornya adalah body.
lalu propertinya background image, titik 2, URL, lalu tulis nama file gambar pada bagian URL ini. Misalnya, saya juga ingin bagian body di halaman web ini memiliki border. Maka tulis properti border seperti ini. Border titik 2 double. Double adalah bentuk border yang kita inginkan. Kemudian spasi warna bordernya. Lalu ada juga properti padding untuk mengatur jarak konten dengan border. Penggunaannya gini. Misalnya kita ingin terapkan padding 35 ke elemen yang kelasnya adalah padding. Maka tulis seperti ini. Pada file HTML, H3 kelas sama dengan padding, lalu pada file CSS tuliskan seperti ini. Ingat selektor kelas ditulis dengan tanda titik di awal. Coba run dan lihat hasilnya. Kemudian ada juga properti margin. Contohnya gini. Kita ingin atur margin dari elemen dengan ID margin sama dengan 35. Maka tulis pada file HTML-nya seperti ini. Kemudian pada file CSS seperti ini. Ingat selektor ID ditulis dengan hashtag di awalnya. Run, lalu lihat hasilnya. Properti terakhir yang akan kita bahas adalah weight dan height untuk mengatur lebar dan tinggi. Contohnya kita ingin atur lebar dari kelas padding menjadi 50% dan tingginya adalah 20. Maka tulis seperti ini pada selektor kelas padding. Run dan pahami hasilnya. Lakukan eksplorasi terhadap properti lain yang dapat digunakan pada CSS. Demikian video ini, selamat belajar. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya pengembangan situs web. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.